Halo, perkenalkan saya calon guru penggerak angkatan 6 Ortolana Yosefina Rensa dari Kabupaten ND. Video kali ini merupakan dokumentasi dari aksi nyata modul 1.4. Pada kegiatan ini, saya berkolaborasi bersama rekan CGP angkatan 6 juga, yakni Ibu Ansi Sareora. Kami membuat sosialisasi budaya positif bersama rekan-rekan pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah kami. Kegiatannya berlangsung di Suradikara pada 18 November 2022. Sore hari ini kita akan melaksanakan kegiatan komunitas dengan tema sosialisasi budaya positif. Dan sosialisasi budaya positif ini nanti akan dilakukan oleh dua teman guru kita dari anggota komunitas, yaitu Ibu Yolan Rensa dengan Ibu Ansi Sareora. Nanti beliau ini akan menyampaikan sosialisasi nanti. Sebagai bagian dari pembukaan, kita akan buka pertemuan kita ini dengan doa. Mohon kesediaan Pak Kepala Sekolah sekaligus memimpin kami dalam doa dan juga sekaligus memberikan arahan singkat dan membuka pertemuan sosialisasi kita sore ini. Pada Pak kami berikan waktu dan kesempatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih banyak telah bertolong saya kami sepanjang hari ini dan sore hari ini dan boleh bertemu lagi di sini. Kegiatan sosialisasi budaya positif di sekolah kami. Kayak mana kau memberkati pertemuan kami hari bersama kami, hari pertemuan kami di perjalanan di bersama dan kami boleh menghasil kembangkan lembaga pendidikan kami yang kita ini. Nama kami hari ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sedang pegawai. Saya kira ini kegiatan yang sangat baik. Saya berharap ini harus dihadiri oleh semua guru yang ada di sekolah. Supaya kita sama-sama hidup bermain yang sama dan budaya positif. Karena ini ada kaitan dengan tujuannya terhadap pembinaan atau karakter peserta ini. Saya kira untuk ini, kalau memang sosialisasi ini baik, kegiatan ini kita ada programkan supaya bisa penting untuk semua pegawai, supaya semua guru dan pegawai. Karena apa yang kita buat ini kan sudah pada siswa, semuanya orientasinya ke siswa. Maka guru pegawai itu menjadi peran sekarang kunci pembentukan budaya positif di sekolah kita. Itu saja, Ibu, ini kegiatan yang penting. Maka kita ikuti ini secara serius, terlibat, kita mendukung penuh kedua teman kita yang akan menjadi guru penggerak angkatan 6. Itu saja Ibu Yolan, Ibu Ansi, sudah siap kita mulai kegiatan sosialisasi budaya positif. Terima kasih Pak Kepala Sekolah yang sudah membuka secara resmi pertemuan sosialisasi kita sore ini. Selanjutnya, langsung waktu dan kesempatan kami berikan kepada Ibu Yola dan Ibu Ansi untuk bisa memulai kegiatan sosialisasi. Silakan Ibu berdua untuk menempati Ibu kami. Selamat sore, kita semua, Bapak Ibu guru. Sekali saya dan Bu Yolan karena Pastel Bapak Ibu guru mau menyempatkan untuk hadir bersama di tempat ini dengan tantangan hujan hari ini, dengan mungkin ada kegiatan lain yang harus dibatalkan. Jadi kami sangat berterima kasih karena Pastel Bapak Mama semua di sini mau datang hadir bersama kami. Nah, jadi pada sore hari ini kami mau sosialisasi tentang budaya positif. Sebelum itu saya dengan Ibu Yolan sama-sama jadi calon guru penggerak
Bapak Ibu. Jadi saya harap nanti di kali berikutnya Bapak Ibu juga mau ikut lagi kita bersama, karena ada banyak sekali hal baru yang itu bagus dan itu tuh mengubah cara berpikir saya, baik itu saya maupun Ibu Yola. Sore sekali lagi saya menambahkan sedikit dari Ibu Ansi bahwa kami pengalaman perdana untuk yang hari ini. Jadi untuk kurang lebihnya kami mohon maaf memang dari awal. Semoga dengan kegiatan ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling mengisi dan sama-sama saling beredar. Mungkin itu untuk bagian pengantarnya. Selanjutnya penjelasan awalnya akan disampaikan oleh Ibu Ansi. Jadi saya undur diri dari bagian depan. Pasca pendidikan guru penggerak itu kan terbagi atas 3 modul. Nah, kami itu baru saja menyelesaikan modul yang pertama. Ya, di modul yang pertama itu kami belajar ada 4 bagian. Yang pertama tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Materi ini untuk saya pribadi itu sangat masuk sekali, saya sangat tersentuh. Materi ini yang paling sangat tersentuh di saya untuk modul 1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mengapa? Karena di sini disampaikan bagaimana pendidikan itu menurut pendidikan kita. Bahwa yang pertama saya berpikir bahwa ketika saya menjadi guru, tugas saya adalah mengajar. Ternyata mengajar adalah bagian dari mendidik. Jadi sebenarnya tugas saya sebagai seorang guru adalah mendidik. Itu poin pertama yang saya salah selama ini. Kalau saya berpikir bahwa saya guru, saya akan mengajar ilmu, saya persiapkannya ya ilmu saya yang mau saya ajarkan, materi ilmu pengetahuan. Tapi ternyata mengajar itu hanya sebagian saja dari mendidik. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menjelaskan kembali tentang pendidikan. Pendidikan itu adalah tuntunan dalam hidup yang punya anak-anak, tempat persemaian benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan itu adalah asal muasal untuk budaya kita. Kalau kita mau budaya kita bagus, maka kita mulai dari pendidikan. Maksud dari pendidikan adalah menuntun kodrat yang ada pada anak agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Hidup tumbuhnya anak itu terletak di percakapan atau kehendak kaum pendidik. Dulu pertama kali saya mengajar di kelas tertentu, rasanya tuh susah sekali mengajar satu kelas tertentu karena aduh anak-anak ini kok susah sekali. Saya maunya apa, mereka maunya apa. Itu membuat satu emosi saja setiap hari. Setiap mau pergi sekolah malam saya doa dulu, masuk kelas saya doa dulu karena takut nanti tidak bisa kontrol emosi. Tapi ketika saya belajar tentang tuntunan bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan, bahwa anak itu sebenarnya dia punya sendiri dari dalam dia punya kodrat alam dan dia punya kodrat zaman. Kita itu hanya menuntun bahwa anak, kalau berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, anak itu diibaratkan seperti pemeliharaan tumbuhan. Bahwa ketika dia adalah benih jagung, maka dia tumbuh jagung. Ketika dia adalah benih misalnya advokat, maka dia akan tumbuhnya advokat. Tugas kita adalah menuntun dia bisa bertumbuh dengan baik, tapi kita tidak bisa mengubah jagung menjadi advokat. Nah, di situ tuh saya terus saya berpikir, aduh, selama ini saya emosi sembarang, bahasa orang ini kan emosi rewo. Saya berharap mereka bisa ikut seperti saya, padahal tidak. Mereka punya dengan kodratnya masing-masing, dengan zamannya mereka masing-masing. Saya hanya bisa tuntun mereka bahwa ini salah, sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Tapi saya tidak bisa meminta mereka menjadi seperti yang saya mau. Salah satu lagi yang ditekankan pada filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menekankan sistem pamong. Seorang guru harus mampu memposisikan diri sebagai pamong atau teladan. Guru harus menjaga, membina, dan mendidik dengan kasih sayang. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa setiap anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam itu berkaitan dengan kepribadiannya, ilmu yang dia punya, sikap yang dia punya, dan itu diambil dari gen, lingkungan belajar, kehidupan rumah tangganya, di keluarga, kehidupan berkeluarga. Itu mempengaruhi kodrat alamnya, bagaimana mereka bersikap di sekolah. Dan ada kodrat zaman. Kodrat zaman, jadi kita sekarang sudah di masa tahun 2022, maka kita akan
membimbing dan mendidik anak untuk sesuai dengan abadnya zaman ini 2022. Ada saat-saat tertentu dan kita memang butuh mereka bawa HP, maka kita izinkan saja, tapi bahwa kontrolnya itu ketat. Dan saya akhirnya berpikir apakah benar saya harus menahan diri untuk meminta mereka tidak boleh bawa HP, sedangkan zamannya sekarang ini semuanya serba presentasi. Mereka harus sudah bisa edit, mereka harus sudah bisa segala macam tampilan produk yang mereka bisa hasilkan. Apalagi dunia ini persaingannya juga semakin tinggi, maka kita dari masa sekolah menengah ini sudah harus mempersiapkan mereka dengan keterampilan. Saya rasa ini juga bagus untuk referensi kita supaya bahwa kita perlu juga menyesuaikan dengan korban alam dan korban zaman. Nah, di guru penggerak ini diharapkan kita semua ditekankan bahwa nilai-nilai guru penggerak adalah yang pertama berpihak pada murid, lalu mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan berikut adalah peran guru penggerak. Ada 5 peran guru penggerak. Jadi ada pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Walaupun kita semua ini, walaupun kita di sini baru guru kita yang sudah menjadi guru penggerak, tapi bahwa peran dan nilai guru penggerak ini saya rasa bisa kita nyatakan dalam kita punya keseharian sambil secara resminya dalam dunia pendidikan guru penggerak. Nah, di sini kami juga belajar tentang membuat visi. Jadi di sini diajarkan bahwa visi guru penggerak adalah visi yang berpihak pada murid dan menjadi landasan segala inisiatif perubahan dalam pendidikan. Nah, semua guru ini diharapkan kita semua ini mulai sekarang dan seterusnya diharapkan menjadi agen perubahan. Manajemen perubahan dengan pola pikir positif dapat dilakukan melalui pendekatan diri apresiasi dengan tahapan kerja. Nah, ini saya jabarkan tahapannya, nanti kalau misalnya teman-teman mau belajar lagi nanti saya kita siapa yang menjelaskan. Jadi ada beberapa tahapan kerja itu kita mulai dengan buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan mimpi, dan akhir eksekusi. Itu kalau kita buat dengan baik, kalau kita mau kegiatan, suatu kegiatan, kalau kita buat dengan tahapan ini lebih rinci, jadi kegiatannya itu jelas, tujuannya itu jelas, dengan siapa kita mau berkolaborasi juga jelas. Lalu kita masuk ke budaya positif. Nah, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif. Sedangkan lingkungan positif itu terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung. Warga sekolah ini ada murid, guru, bapak ibu tenaga kependidikan, kepala sekolah. Itu yang dalam sekolah, belum lagi nanti kalau kita bersama dengan orang tua dan semua yang mau pemerhati pendidikan. Saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercapai kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik bagi sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebaikan-kebaikan baik, kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Lingkungan positif yang kita buat dapat mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Seperti kembali lagi kita tarik dari filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa sekolah menjadi tempat tumbuh dan kembangnya budaya. Maka jika kita mengharapkan 5, 10, 20 tahun anak Indonesia menjadi apa, itu selain keluarga, dia tumbuh dari sekolah. Maka salah duanya dari filosofi pendidikan Bapak kita adalah kamu. Kita sebagai guru yang kebetulan lahir lebih dahulu dari anak-anak kita berusaha menjadi teladan untuk mereka. Maka di sini kita bisa lihat bahwa budaya positif ini hadir dalam lingkungan yang positif. Jadi sekolah kita harapkan kita yang orang tua tadi, baik sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai pegawai, kita itu diharapkan untuk mampu menjadi orang, menjadi teladan yang positif untuk anak-anak kita. Jika kita tarik lebih kecil lagi,
Maka lingkungan positif ini, karena mereka lebih sering di dalam kelas, maka kita perlu membantu mereka dengan membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sederhananya kita mulai dari peraturan kelas. Jadi kesepakatan yang kita buat bersama anak-anak kita di kelas itu sebenarnya salah satu cara kita membantu mereka untuk melihat diri kita sekaligus refleksi kita sebagai guru untuk seperti apa mereka nanti yang akan datang. Kesepakatan misalnya kita mulai dari disiplin mengumpulkan tugas. Jika mereka buat begini, maka konsekuensinya ini. Jadi yang kita ajarkan bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan harus mereka pertanggungjawabkan. Itu untuk budaya positif. Nah, lebih rincinya di sini Bapak Mama, teman-teman, bahwa hal dasar prinsip dari budaya positif itu kita mulai dari bagaimana kita menjadi teladan untuk membangun disiplin positif. Secara teori disederhanakan dalam bentuk bagan. Disiplin positif itu ditarik dari teori kontrol atau teori pilihan oleh Dr. William Glasser. Ada 4 poin di sana. Poin yang pertama mungkin tidak jelas di sini tentang bagaimana kita mengajak mereka untuk melihat makna disiplin, yakni belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan yang mulia. Contoh yang tadi kayak kita mengajar mereka untuk belajar bahwa waktu pengumpulan tugas harus tepat waktu. Hari ini tugasnya dikumpul hari Rabu. Jika lebih dari hari Rabu, maka setiap hari dipotong 5 poin. Nah, di sana kita mengajak mereka untuk belajar mengontrol dirinya supaya mereka bertanggung jawab harus tepat waktu. Itu untuk poin pertama tentang makna disiplin. Ketika mereka sudah paham tentang makna disiplin, berikutnya kita ajak mereka untuk mengenal bahwa semua perilaku mempunyai tujuan. Jadi seperti tadi makna dari konsekuensi. Oh, berarti dia harus sadar bahwa saya terlambat, saya punya nilai tugas nanti akan dipotong 5 poin. Itu kenapa? Karena saya terlambat. Jadi sehingga di sana ada muncul secara konsep ada yang namanya teori motivasi. Teori motivasi itu terdiri atas 2 jenis. Seperti yang kita semua tahu tentang motivasi itu bisa berasal dari luar dirinya, bisa juga berasal dari dalam dirinya. Nah, dengan disiplin positif, tanggung jawab dan konsekuensi yang tadi kita buat itu sebenarnya salah satu bentuk dari motivasi ekstrinsik. Jadi misalnya anak terlambat mengumpulkan ijazah, padahal di awal tahun ajaran kita bilang wajib mengumpulkan ijazah. Kemudian dari bagian tata usaha bilang, oke, kalau kamu sampai Desember tidak mengumpulkan ijazah, maka di dalam kurun waktu sekian kalian diizinkan untuk mengurus dulu ijazah baru kembali ke sekolah. Itu juga merupakan salah satu cara kita mengajak anak untuk berlatih bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Nah, kalau motivasi ekstrinsik, kenapa di sini yang menjadi poin pertamanya? Karena itu yang berhubungan dengan kita. Kita yang di luar diri anak, yang membantu anak, memberi mereka motivasi untuk belajar menjadi lebih baik. Sementara motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri. Jadi dia harus punya kesadaran belajar. Ada anak yang begitu cepat belajar menyadari diri, berefleksi, introspeksi, tapi juga ada anak yang cukup pelan. Maka disitulah kita sebagai orang tua untuk lebih banyak bersabar sekaligus menjadi teladan untuk mereka, sehingga ketika mereka sering melihat kita dalam memberikan hal-hal positif tadi tentang kesabaran, kejujuran, kedisiplinan, lambat laun, pelan tapi pasti apa yang kita buat akan sampai ke mereka. Kuncinya kesabaran. Itu untuk poin yang kedua. Poin yang ketiga sudah lebih tinggi lagi tentang model berpikir. Nah, di sana ada 5 posisi kontrol yang diharapkan dari kita sebagai orang tua di sekolah, yakni mungkin yang pernah kita lakukan ada 4 poin, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Biasanya kita sering, oh kok ternyata begitu. Nah, itu sebenarnya di bagian pembuat rasa bersalah. Terus yang ketiga yang juga paling sering mungkin kita lakukan yaitu sebagai teman mereka dan sebagai pemantau. 4 poin dari 5 posisi kontrol itu jika ditarik itu merupakan
motivasi intrinsik kita sebagai partner teman untuk anak-anak kita. Jadi di situ nomor satu penghukum. Kenapa? Karena kecenderungan tertinggi dalam lembaga pendidikan ketika kita mendidik anak, kita cenderung untuk lebih dahulu memberikan hukuman sebagai bentuk konsekuensi atau sanksi terhadap anak-anak. Kemudian kadang kalau hukuman itu kita rasa kurang berefek, kita mulai masuk dengan membuat rasa bersalah. Kita mulai dengan pertanyaan, mengajak mereka untuk berefleksi. Tapi kemudian pada akhirnya kita akan menjadi teman dan pemantau untuk mereka ketika mereka semakin pelan-pelan sadar. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Manajer itu sudah menuju ke motivasi intrinsik, di mana anak-anak kita sudah lebih sadar tentang apa yang dia lakukan, menuju ke arah tanggung jawab pribadi. Nah, di sini ada anak-anak, tapi sebelum ke sini saya lanjut dulu ke poin 4, yakni tentang realita atau kebutuhan. Bahwa secara sederhana, secara umum, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang sadar tidak sadar ingin terpenuhi, baik kita sebagai guru, pegawai karyawan, sebagai orang tua di sekolah, maupun anak sebagai anak yang kita didik. Yakni kita semua punya kebutuhan untuk bertahan hidup, untuk penguasaan, dan kita semua sama-sama ingin disayang, memiliki rasa kasih sayang dan rasa diterima, juga kesenangan dan kebebasan. Saya pikir bahwa ketika kita masuk ke dalam pembentukan lingkungan dan budaya positif, poin ketiga itu menjadi semangat kita, bahwa kasih sayang dan rasa diterima anak di dalam lembaga ini harus diperkuat. Karena tidak hanya anak, saya pikir bahwa kita sebagai rekan guru ketika kita bersama-sama dengan rekan kerja yang lain, ketika kita diterima kan perasaannya lebih plong, lebih nyaman ketika kita berdinamika. Nah itu juga yang harus kita temukan ketika kita berinteraksi dengan anak-anak, bahwa mereka juga masih banyak kurang dan lebihnya, kita juga sadar kita juga masih banyak kurang dan lebihnya. Maka di sana, di kelas, di sekolah, kita sama-sama saling memberi diri untuk membentuk lingkungan positif tadi. Oke, kembali ke sini, bahwa ketika kita menjadi kontrol atas anak-anak kita, maka di sana ketika mereka melakukan suatu kesalahan, kita berusaha tidak menjadi penghukum, tetapi menjadi partner untuk menjadi kayak teman mereka untuk berbagi. Bagaimana cara kita menangani mereka yang bermasalah? Di sana kita ditawarkan dengan ada yang namanya segitiga restitusi, pola pendampingan menggunakan segitiga restitusi dengan 3 tahap, yaitu tahap yang pertama menstabilkan identitas, tahap yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk bagaimana kita menangani anak secara segitiga restitusi ini, nanti kami akan bagikan link hasil demonstrasi kontekstual saya dan Ibu Ansi ketika kami berusaha mencoba menangani siswa dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Nanti kami akan kirimkan linknya, karena di sana menurut saya pelajarannya baik sekali. Memang tergantung kasus anak yang kita hadapi, tapi bahwa untuk kasus dengan kategori ringan atau menengah, pendampingan, pola pendampingan seperti ini menurut saya baik, karena dengan kita menstabilkan emosi, tidak menstabilkan identitas, kita mengajak anak bercerita, kita mengajak anak, membawa mereka untuk pelan-pelan terbuka bahwa kenapa saya salah, kenapa saya dipanggil. Jadi kita tidak langsung kau salah, tidak, tetapi kita mengajak mereka dengan pertanyaan, dengan ngobrol, supaya mereka sendiri yang tahu bahwa oh saya ternyata dipanggil karena ini. Terus kita menggali mereka dengan pertanyaan-pertanyaan supaya mereka mulai melihat dirinya bahwa oke, ternyata saya salah. Di situ masuk di validasi kebutuhan, sehingga dia tahu akan konsekuensinya ketika saya keliru, maka konsekuensinya apa yang saya dapatkan. Nah, ketika dia sudah sampai di sana, dia sudah terbuka, dia sudah sadar, dan dia menerima konsekuensinya, maka di poin terakhir kita menanyakan keyakinan.
Jadi di sini kita mau memberikan mereka peneguhan dan kekuatan untuk percaya bahwa engkau tahu engkau salah, engkau tahu konsekuensinya apa, berikutnya mau bagaimana. Jadi ketika mereka melihat diri mereka sudah tahu mereka harus buat apa, kita memberikan mereka peneguhan bahwa menjadi lebih baik itu lebih mudah. Jadi semua itu sebenarnya tujuannya tetap untuk menjawab bahwa kita mempunyai kebutuhan dasar masing-masing. Jadi selain kita ingin diterima, anak pun ingin diterima. Nah, sekarang kita ada sedikit permainan. Jadi di sini saya katakan bahwa soal bebas mencari kertas. Misalnya ada kertas, lalu Bapak Ibu silakan sampel, Bapak Ibu bisa tuliskan benda atau sesuatu yang menurut Bapak Ibu itu sangat berharga untuk Bapak Ibu. Tuliskan lalu digenggam. Nanti berdua-berdua silakan cari pasangan. Satu dulu mainnya. Boleh tulis apa saja. Setelah ditulis lalu digenggam. Satu kata. Benda atau sesuatu yang paling berharga menurut Bapak Ibu. Ini pribadi. Milik pribadi. Bebas apa saja. Baik. Boleh. Ini Pak Bapak. Misalkan laptop saya. Bapak yang pakai materi dan non materi bebas. Ibu Angel dan Ibu Cindy, Ibu Nancy dengan Ibu Erna, Ibu Ani dan Ibu Lubina. Berharga tuh satu sejak Silakan digenggam. Silakan digenggam, oke? Jangan ada yang tahu apa yang kita tulis. Sudah? Sudah genggam? Sekarang kita mulai dari satu orang yang pertama. Misalnya Bapak Amros dengan Ibu Seli satu orang nanti yang genggam duluan, lalu Ibu Seli yang meminta Bapak Amros kalau bukan sambil apa itu? Begitu. Jadi setiap orang akan merayu temannya maunya harus bagaimana caranya supaya teman buka itu tulisan tangan. Tulisan apa itu? Apa gimana? Sekarang silakan. Mulai siapa yang merayu siapa ini? Satu menit.
karena saya merayu Kelly supaya dia senang memperlihatkan. Sulit sekali. Karena semua jari itu tekan erat sekali. Padahal dalam hatiku hanya memberitahu yang paling berharga itu kan. Terbuka karena dia menanggapi saya, respon bahasa tubuh saya. Dia lihat raut wajah saya. Akhirnya dia mau menerka sejak baik saya terka dulu. Dan terkanya benar. Lalu terbukalah, dia bilang, silakan terka saya punya. Saya bilang, pasti pikir laki-laki satu ganteng. Benar dia mau buka. Itu sesudah bertahu kan merasa macam bahagia sekarang. Saya tahu. Iya, kalau saya tahu. Iya. Kalau saya ketemu mereka saya percaya dengan dia. Kalau Pak dengan beliau sampai dengan Ya, kalau saya yang saya pertahankan bukan salah satu, karena saya mau tunjukkan takut diambil. Kalau bertahan semua, kalau saya genap buat begini, kalau sudah turun itu aman begini. Pertahankan, tidak boleh diambil orang karena ini sangat berharga dalam hidup saya. Ya, sangat berharga sekali. Kalau saya kasih berarti hidup saya akan hancur. Jadi prinsip begitu sudah kita saat di kelas tuh. Jadi di sini kita lihat sendiri, bahkan saat kita mau membuka atau menutup apa yang kita pegang tuh atas kemauan kita kan. Kalau memang kayak Pak Yos dengan Pak Syed, kalau saat kita mau ya silakan buka, mau sampai kekerasan ya. Mau sampai kekerasan bagaimana, kalau saat kita mau ya seperti begitu. Tapi ketika memang kayak Mercy dan Ibu Eni, Ibu Angel dengan Ibu Cindy, bukan tidak Ibu Nancy dengan lain sekali. ini yang punya Indonesian untuk bukan. Kayak pemakainya sama tas, jadi hanya saya yang pegang tulisan itu lalu dia menebak dan ternyata benar. Dan kalian berdua punya pikiran yang sama tentang apa yang kalian mau tulis. Besti. Jadi yang kita mau kita semua lihat di sini adalah bahwa ketika kita mau membuka maupun menutup kita punya tangan, itu semua atas kontrol atas diri kita sendiri. Itu sama dengan anak. Dia mau kerja tugas maupun tidak sebenarnya dia sendiri. Mau kita panggilnya hanya orang tua, mau kita kasih berlutut lapangan, kalau kita mau kerja ya sudah bisa. Maka kita harus mencari cara merayu bagaimana segala macam untuk dia mau. Tapi bahwa kita sebagai guru maupun sebagai orang yang sudah besar di sekolah ini, maksudnya sebagai orang tua, kita memang bisa mengarahkan dia, tapi kontrol sepenuhnya untuk dia punya pendidikan dan pendidikan adalah diri dia sendiri. Jadi tetap kontrol utamanya diri dia sendiri. Tapi kalau kita mau, jadi selama ini kita jangan berpikir bahwa ketika kita dalam berlutut, anak berlutut, kerja tugas, anak kerja tugas, itu karena kita bisa kontrol dia, tidak berlaku. Anak kerja tugas karena dia mau membiarkan diri dia dikontrol oleh kita. Dia percaya bahwa dengan dia buat sesuatu yang kita minta itu mendatangkan kebaikan untuk dia. Jadi bahwa bukan kita punya kuasa atas dia, tapi dia memberikan kita kuasa untuk mengontrol dia. Maka berbahagialah kita semua karena ada 1000 anak yang memberikan kita kuasa untuk membimbing mereka. Dan tolong kita bimbing mereka dengan budaya. Karena kita tidak bisa menyentuh hati anak karena nilai kebajikan kita dengan nilai kebajikan dia berbeda. Maka kita harus samakan dulu, maju dulu, buat kesepakatan supaya dia mau dikontrol oleh kita biar kita bisa tuntun mereka mencari manusia yang bahagia dan selamat. Oke, sekarang kita berdiskusi semua, mari kita menyanyi bersama. Ini penutup.
Jadi teman-teman tadi kita sudah mendengar bagaimana kita belajar untuk membentuk budaya positif kita ke depan. Kita dikuatkan tadi dengan permainan bagaimana kita diajak refleksi. Sekarang kita bersama-sama menghibur diri kita sekaligus membuat janji untuk diri kita. Kata saya menunjuk pada dada kita, saya tahu kita punya dahi. Sadar, sini kita menunjukkan bahwa kita sadar, siap berdiri melakukan kita menyanyikannya dari tempo pelan sampai tempo cepat. Iya, kita tutup dengan kita baca bersama-sama untuk menjadi pengingat alat untuk kita. Kan bahwa saya tahu, saya siap melakukan. Oke, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Mari kita terus bergerak sebagai agen perubahan, tergerak dan juga orang lain membuat perubahan, kita tergerak juga untuk terus buat perubahan atau dengan cara dan kita menggerakkan orang lain. Kalau kita sudah bergerak dan tergerak, tugas kita juga adalah menggerakkan yang belum bergerak. Kegiatan kita hari ini yang sangat bermakna, maka kita saling berbagi informasi. Perlu bergerak bersama-sama untuk tumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Iya. Selanjutnya, mohon kesediaan Pak Yus untuk memimpin kita semuanya. Dalam nama yang berada surga, Allah kita Kudus, Kudus. Terima kasih karena Kau masih menyatakan asap ini kesemua dalam Al-Quran dan surat ini sehingga asap akan menjadi pengaruh Tuhan untuk kami terapkan dalam pendidikan kami sekolah ini untuk kita berikan saat ini karena kami di rumah saya akan berbilang sehingga tertidur rumah semoga sampai pada dan pada Kristus Tuhan. Amin. Teman-teman, mari kita terus bergerak, tergerak, dan menggerakkan.